Namun kita masuk ke pengantar terlebih dahulu pengertian istighfar. Lalu kita bersumber pada fikih istighfar oleh Syekh Ismail Al-Qaddam. Didefinisikan bahwa istighfar itu adalah permohonan kepada Allah agar dosa seseorang ditutupi. Kalau kita melakukan dosa nggak bisa hilang, dicatat. Ada catatan. Setiap kita melakukan dosa ada catatan. Semua tidak ada yang lepas. Tetapi dengan beristighfar ditutup itu. Catatannya ada, tapi ditutup. Karena apa? Karena istighfar. Ini yang penting. Karena apa? Setiap hari kita melakukan maksiat dosa, maka kita mohon kepada Allah agar ditutupi dosa-dosa kita itu, dan kita minta kepada Allah agar dilindungi dari siksa api neraka. Dua, dosanya ditutup, kemudian dilindungi dari siksa neraka. Itulah istighfar. Di dalam Asmaul Husna kita sama-sama tahu ada dua statement yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu pertama Al-Ghaffar dan yang kedua Al-Ghafur. Maknanya adalah zat yang menutupi aib hamba-hambanya, dan yang kedua Al-Ghafur, maha mengampuni dosa. Menutupi aib, maha mengampuni dosa. Oleh sebab itu setiap muslim hendaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun merasa dosa yang diperbuat itu amat sangat banyak dosa saya, Ustaz. Udah istighfar, mohon ampun, taubat. Apakah diterima? Yakin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhuni astajib lakum, mintalah kepada aku akan aku ijabah, akan aku kasih. Paling enak itu, bukan paling enak, gampang kita mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa sama Allah lebih mudah dibandingkan dosa sesama. Maka dari itu kita jaga sampai dengan sesama itu kita melakukan dosa. Maka salah satunya adalah kita selalu berjabat tangan kepada saudara kita. Supaya apa? Supaya gugur dosanya sesama sama Allah, taubat. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada kita, maha pengasih. Allah maha pengampun, hambanya yang mau minta ampun dan mau bertobat. Dengan sebaliknya, kalau kita saksikan di media sosial, ada yang melawan Allah. Saya ingat Dewi Bulan ditantang Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dan punya kekuatan, nih Dewi Bulan bikin sakit atau bikin apalah, luar biasa. Ada manusia seperti itu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah begitu sayang dengan kita. Maka ketika umat Nabi Muhammad SAW melakukan maksiat dosa, Allah akan ampuni kalau kita mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nisa 110. Beristighfar sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan banyak redaksi istighfar.
Di dalam hadis beliau pernah menyampaikan ada istighfar yang menjadi raja dari segala istighfar, yaitu sayyidul istighfar yang kemarin telah kita pelajari di dalam zikir pagi, zikir petang. Salah satunya adalah ada sayyidul istighfar, rajanya dari segala istighfar. Di dalam Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bacaan istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar itu sama-sama sudah kita tahu. Kita sama-sama baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Ini yang penting. Aku mengakui dosaku. Wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah dosaku ya Allah, sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Inilah kuncinya mengampun kepada Allah setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidul istighfar memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di dalam hadis yang tadi sudah kita baca, sayyidul istighfar an-taqul yang tadi sudah kita baca, wa huwa min ahlil jannah. Qala kata Nabi, wa man qalaha minan nahar kina biha wa mata min yaumihi qabla an yamshi fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha min al-lail wa huwa ukina biha wa mata qabla an yasbahu wa huwa min ahlil jannah. Wa Bukhari. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari dengan meyakini lalu yang mati, misalnya mati kita setelah pagi hari baca, di pagi hari itu kita mati, maka bahwa min ahlil jannah, menjadi termasuk penghuni surga. Apabila kita mengucapkan di malam hari kemudian kita mati sebelum pagi, maka kita termasuk penghuni surga. Hadis Bukhari. Ini Nabi ya Pak. Maka jangan diremehkan sayyidul istighfar selalu kita baca di pagi hari, di malam hari. Memperbanyak istighfar merupakan salah satu ibadah sunnah. Dalam buku Dahsyatnya Keajaiban Istighfar bagi orang-orang yang sibuk, karya dari Khairi Syekh Maulana Arabi, dijelaskan istighfar merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kedekatan itulah kita kalau dekat dengan anak, dekat banget sama orang tua. Apa yang diminta anak dikasih. Kenapa? Karena dekat banget ya. Begitupun kalau kita dekat banget dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentunya juga dituruti apa yang kita mau. Salah satunya adalah permohonan ampun. Rasulullah menganjurkan selalu membaca istighfar. Bahkan beliau mewanti-wanti umatnya supaya selalu beristighfar. Di
Di dalam hadis riwayat Ahmad, "Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah?" Ini kebetulan yang diajak omong adalah Hudzaifah. "Inni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa atubu ilaih." Mana istighfarmu wahai Hudzaifah? Kalau ditanya Hudzaifah, sebenarnya ini juga berlaku bagi kita semuanya. Mana istighfar kita ini? Istighfar kita ini mana gitu. Sungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah. Nabi ngasih tahu aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Dan aku juga bertobat kepada Allah. Nabi ada istighfar 100 kali tiap hari. Dan meminta aku bertobat kepada Allah. Padahal Nabi sudah dijamin ahli surga. Tidak ada dosa Nabi, langsung surga. Tapi Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali, mohon ampun kepada Allah. Kita yang ada dosa maksiat, malas banget untuk beristighfar. Ketika Nabi bertanya kepada Ibnu Umar secara pribadi, maka dapat diartikan itu kepada kita juga. Jadi artinya kita dianjurkan untuk selalu diperintahkan oleh Nabi untuk selalu beristighfar. Karena kesalahan di masa lalu berdampak pada masa depan. Khairi Syekh Maulana Arabi menjelaskan istighfar memang bacaan untuk mohon ampun kepada Allah. Namun di sisi lain istighfar juga bisa menjadi doa mustajab untuk melepaskan diri dari masalah-masalah pelik, yang masalah-masalah yang sangat rumit yang kita hadapi, masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Rasulullah sendiri merupakan orang yang masuk dari dosa, dijamin masuk surga, tetapi dia selalu beristighfar. Di dalam hadis yang lain yang menyebutkan Nabi juga melakukan 70 kali, artinya dua-duanya dilakukan. Ini Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini hadis Bukhari, sama-sama sahih. Minimal 70 kali lah. Kalau agak banyakan merujuk hadis yang pertama tadi, ya 100 kali. Tidak berarti kita lakukan istiqomah. Nah, awal-awalnya mungkin banyak banget gitu. Udah tinggal pakai tasbih itu aja, putar terus sampai habis. Keutamaannya sangat banyak. Rasulullah bersabda, "Aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Karena siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki. Rezeki diberi oleh Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, siapa-siapa, bukan kantor, bukan atasan kita. Allah yang ngasih rezeki. Dikasih dari yang haram, tidak disangka-sangka, nggak tahu kita, pokoknya dikasih aja. Itulah hebatnya kita memperbanyak beristighfar. Maka perbanyak istighfar, tunggulah buahnya. Jika buahnya belum terlihat juga, perbanyak terus istighfar. Jangan putus asa. Di dalam setiap kesempatan, kapan, dimanapun memungkinkan, di waktu-waktu kosong, lagi di perjalanan, berangkat ke kantor, naik motor, istighfar, dimanapun, di toko lagi nunggu tokonya, nunggu barang dagangannya dan sebagainya.
Beberapa catatan penting yang mesti kita perhatikan. Pertama, pilihlah berdasar istighfar yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada di dalam Quran, sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi, ikutin aja. Boleh nggak bikin redaksi sendiri ya, boleh-boleh aja. Tapi yang paling Allah itu ambil Quran, sudah tersedia. Dalam sunnah dicontohkan oleh Nabi, nah ikutin aja. Di antara redaksi istighfar yang ada hadisnya, ini hadis Muslim paling singkat, astagfirullah. Hampir semua kita, termasuk anak kecil, sudah tahu astagfirullah. Itu redaksi yang paling singkat. Astagfirullah, bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Muslim. Aku mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Nah ini yang sering kita baca, hampir selalu kita baca di dalam selesai sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Wa atubu ilaih. Hadis riwayat Tirmidzi sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, yang selalu kita baca. Dan juga istighfar yang juga bagus, saya biasanya digabung astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabikum wa juga doanya wa li jami'il mu'minin wal muslimin wal ahya'i minhum wal amwat. Permohonan istighfar bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk saudara kita muslim muslimah yang sudah mati, yang masih hidup, didoakan juga. Boleh. Ini yang istighfar yang ketiga biasanya saya tutup dengan ini. Alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Kemudian ini saya istighfar yang tadi sudah kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi dan seterusnya tadi itu. Hadisnya Bukhari. Jadi mau agak panjang, saya tulis istighfar, kita baca. Karena pahalanya tadi itu, pagi kita baca, siang hati, dijamin surga. Malam kita baca, sebelum pagi mati, dijamin surga. Kata siapa? Kata Nabi. Kemudian yang berikutnya yang menjadi catatan, dan ini penting juga, kalau tidak ditentukan jumlahnya secara khusus, ya udah bebas, mau dibaca berapa aja. Tapi kalau Nabi mengajarkan sudah ada tuntunannya, baca 3 kali, baca 7 kali, baca 10 kali, atau baca 100 kali, sebagaimana yang menuntutkan yang kemarin sudah kita pelajari di dalam zikir pagi, zikir petang, ada jumlah-jumlahnya, dan itu merujuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada ditentukan atau di luar dari bacaan, misalnya di luar zikir pagi, ya sudah bebas. Jadi intinya perbanyak beristighfar. Ketiga yang menjadi penting juga adalah ketika kita beristighfar, adalah kita menghayati maknanya. Maknanya nggak usah buru-buru kalau sudah sangat sallallahu alaihi wasallam. Dihayatilah, dihayati. Mending kita baca sekali tapi menghayati daripada 10 kali kita nggak menghayati sama sekali. Jadi mengalir aja mulut itu. Mending 1 kali tapi sampai merasuk ke dalam
kolbu kita. Bahkan kalau kita baca tengah malam kita istighfar, ya kami menangis meneteskan air mata karena kita banyak melakukan dosa. Masih syukur kita nggak mati kita, masih diberi kesempatan untuk beristighfar, taubatan nasuha, maka kita meneteskan air mata. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dan hanya di mulut tetapi sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Beristighfar hendaklah dilakukan dengan menghayati maknanya, berusaha memenuhi konsekuensinya. Kalau sudah beristighfar, jangan diulang lagi lah salahnya. Menghindarkan dari berbagai macam perbuatan maksiat. Pernah disyaratkan oleh Hasan al-Basri, ulama besar, ulama terkenal di Timur Tengah, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Istighfar kami membutuhkan untuk diistighfari kembali. Artinya istighfar itu yang bosan-bosan, terus saja istighfar sekali, istighfar lagi, istighfar, diistighfari terus, istighfar, istighfar, terus. Jadi nggak putus-putus. Nah sekarang hukumnya, hukum baca istighfar, hukumnya ada 3. Sunnah, hukum asal istighfar adalah sunnah, sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Di ayat 19 surah Muhammad, ayat ini mengandung makna bahwa istighfar bukan hanya karena melakukan dosa atau maksiat, tetapi karena untuk dirinya sendiri, juga orang tua, anak, saudara maupun non-muslim. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak benar doa kita untuk orang yang mati tidak nyampe. Karena masih ada pemahaman maaf Wahabiyah, mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa yang menyatakan doa untuk orang yang mati itu nggak nyampe, percuma kalau berdoa. Dan juga bacaan Quran yang kita baca nggak nyampe. Quran itu dibaca untuk kita sendiri, kita hayati, kita pahami, sampai doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara kita hidup atau mati, yakini sampai, termasuk bacaan Al-Quran yang masih sering kita baca, kita saksikan di media sosial. Statement-statement seperti itu menyesatkan. Kalau kata saya menyesatkan, membuat orang malas berdoa. Sedih orang-orang yang meninggal itu, orang tua kita yang ada di alam kubur. Mereka menunggu doa kita, tidak didoakan. Kenapa tidak didoakan? Tidak nyampe. Baca Quran, baca Fatihah, tidak nyampe, percuma. Nah ini harus kita kikis untuk kita dan anak-anak kita, saudara kita, pahamkan bahwa itu dibutuhkan oleh mereka. Kalau nggak percaya, nanti dah kalau pas mati, ingat omongan saya ini, pas mati butuh enggak? Ya, kalau ternyata nggak nyampe, kirim kabar ke kita, itu kan sunnah. Kemudian yang kedua, kita habisin aja hukumnya. Hukumnya wajib bila seorang telah melakukan
melakukan dosa baik yang kecil maupun besar. Kalau melakukan dosa sadar kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Nah, ini yang ketiga, haram. Istighfar haram. Artinya kita beristighfari orang-orang yang tidak boleh kita istighfar. Kita mohonkan ampun. Beristighfar untuk orang kafir tidak boleh. Ada berita di WA dulu meninggal dunia saudara kita si Bulan, kafir. Jadi maksud kafir itu ya bukan Islam. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Jangan haram. Tak boleh. Orang kafir tak boleh kita doakan. Ini masih banyak salah kaprah. Terutama di WA grup ini, hati-hati. Ya sudah, ikut berduka, semoga diberikan kesabaran istrinya, anaknya. Cukup. Jangan ngomong semoga diampuni. Tidak bisa, tidak diampuni. Kafir. Dilarang kita. Gak ada faedahnya, gak ada untungnya. Dan ini berdasarkan At-Taubah 113 dan seterusnya. Ini tidak saya baca. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang beriman mohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu kerabat, saudara, si saudara kita. Tidak ada boleh. Setelah jelas baginya sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ini dikasih tahu. Taubah. Adapun permohonan ampun Ibrahim kepada Allah dan bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkan kepadanya. Maka ketika jelas baginya Ibrahim bahwa dia bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyakit. Diberkait dengan Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, tapi begitu jelas-jelas sudah tidak bisa, yang jelas dia kafir, maka didoain lagi. Ayat yang lain mengenai Allah tidak akan mengampuni dosa orang munafik. Ini yang agak susah itu membedakan ini munafik atau Islam. Selagi kita nggak tahu, nggak apa-apa didoain. Lagi dia ngomong Islamnya kita tahu. Tapi kalau kita tahu dia munafik, jadi orang munafik kan tahu kita ada. Saya selalu baca Al-Baqarah ayat awal-awal. Yang munafik itu ngomong sama kita Islamnya Islam, perjuangkan baik. Tapi di balik itu ketemu kawan-kawannya yang kafir, itu bohong aja, nggak ngomong begitu. Yang sebenarnya nggak gitu. Munafik itu juga tidak boleh kita doain. Allah tidak mengampuni mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di kesempatan yang lain baru 14 bacaannya. Itu tadi yang saya pengantar untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang istighfar. Saya kira cukup. Ada yang ditanyakan 1-2 menit. Kalau nggak ada, kita tutup. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak istighfar, dan kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Al-Fatihah. Mohon ya
يا فارج الهم يا كاشف الضر يا خالق يا بر ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم يا سبحانك اللهم طيب يا سلام أخلق وإلى رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله